Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 9 dari kelas mata kuliah pilihan Stres dan Keselamatan Kerja akan membantu kalian untuk lebih memahami berbagai strategi penanganan stres di perusahaan startup. Selamat menyaksikan. Akhir-akhir ini, bekerja di perusahaan startup menjadi tren baru di kalangan anak muda. Banyak yang beranggapan bahwa bekerja di perusahaan startup itu asyik, dinamis, fleksibel, dan bahkan menantang. Nyatanya, realita yang terjadi di lapangan tidak sepadan dengan buah bibir yang berkembang. Ibarat remaja yang sedang berkembang menuju dewasa, perusahaan startup cenderung belum stabil, termasuk dari sistem kerjanya, sehingga memberi tantangan-tantangan tersendiri kepada para karyawannya. Perubahan-perubahan juga sangat mungkin terjadi layaknya seorang remaja, seperti perubahan regulasi, restrukturisasi dalam manajemen, bahkan perubahan job desk secara mendadak. Perubahan-perubahan tersebut menuntut perusahaan startup untuk dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, sehingga biasanya struktur organisasi tidak terlalu kompleks dan memiliki tim yang kecil. Bekerja dalam tim yang kecil tentunya tidak mudah dan dituntut untuk selalu cekatan dan multitasking. Selain itu, beban pekerjaan akan menjadi semakin banyak, dan terkadang para karyawan jadi harus merelakan waktu istirahatnya. Fenomena-fenomena tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan stres pada karyawan perusahaan startup. Adapun, stres pada karyawan memiliki beberapa dampak negatif seperti burnout akibat pekerjaan berlebih, jenuh dan bosan, menurunnya produktivitas, tekanan darah meningkat, gangguan tidur, sakit kepala, merasa lelah secara terus-menerus, hingga kelelahan mental akibat dituntut untuk selalu berinovasi. Untuk mengatasi berbagai dampak negatif tersebut, perusahaan perlu melakukan upaya pengendalian stres yang karyawan alami di tempat kerja. Program manajemen stres yang tepat dapat menciptakan karyawan yang lebih sehat dan sejahtera. Hal ini penting untuk meningkatkan performa dan produktivitas karyawan, serta mengurangi kemungkinan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Maka dari itu, kami akan merekomendasikan dua program yang dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan startup dalam mengelola stres para karyawannya. Adapun, penerapan kedua program tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengklasifikasikan berbagai stresor di tempat kerja, sekaligus mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab stres. Kedua, melatih karyawan untuk mengenali penyebab dan dampak dari stres yang mereka rasakan, serta bagaimana mereka merespons stres tersebut. Ketiga, menyediakan sarana bagi para karyawan untuk mengukur dan mengevaluasi stres yang mereka alami di tempat kerja. Keempat, menyediakan strategi untuk mengurangi stres karyawan, baik pada cakupan individu maupun perusahaan. Terakhir, menyediakan strategi untuk mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Program pertama yang kami sarankan adalah Stress Management Action Plans. Program ini dapat diterapkan pada dua tingkatan, tingkat perusahaan dan tingkat individu. Pada tingkat perusahaan, setiap rencana tindakan untuk mengatasi stres harus mengikuti 6 tahapan secara runtut. Pertama, pihak manajemen perlu untuk mengenali penyebab dan gejala stres yang dialami oleh karyawan. Kedua, pihak manajemen perlu menentukan atau memastikan urgensi dari mengatasi stres yang terjadi. Ketiga, pihak manajemen perlu menentukan kelompok spesifik sebagai target yang akan diatasi masalahnya. Keempat, pihak manajemen perlu untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi, sebagai contoh dengan wawancara atau kuesioner, untuk menentukan penyebab spesifik dari stres yang sebelumnya sudah kita kenali di tahap pertama. Kelima, pihak manajemen mulai menganalisis area permasalahan yang dialami oleh kelompok spesifik yang sudah dijadikan target di dalam organisasi. Dan yang terakhir, pihak manajemen menentukan strategi apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada, sebagai contoh dukungan sosial, konseling, dan pelatihan. Dalam beberapa kasus, karyawan mungkin memerlukan beberapa bentuk rehabilitasi saat ditemukan adanya gejala tertentu yang berdampak pada kesehatan mental. Program bantuan karyawan atau Employee Assistance Program biasanya digunakan untuk memberikan bantuan pada tingkatan ini, termasuk deteksi masalah dan rujukan untuk individu atau karyawan yang terkena dampak dari permasalahan yang ada untuk melakukan perawatan spesialis.
Lalu, pada tingkat individual, karyawan dapat mengambil beberapa tindakan berikut. Pertama, karyawan perlu untuk mengidentifikasi pekerjaan dan tujuan hidupnya. Kedua, karyawan juga perlu untuk memastikan adanya keseimbangan waktu antara pekerjaan dan kehidupannya. Ketiga, identifikasi indikator stres yang terjadi pada masing-masing karyawan. Setelah itu, rencanakan bagaimana mereka dapat menghilangkan sumber stres ini. Keempat, lakukanlah refreshing kurang lebih 30 menit setiap hari setelah bekerja. Kelima, identifikasi tugas dan prioritas utama dalam menjalani pekerjaan. Dan yang terakhir, tetaplah fokus pada tujuan yang dimiliki. Jangan lupa untuk bersenang-senang, baik dalam kehidupan dan juga pekerjaan. Program kedua yang kami rekomendasikan adalah Remedies for Employers. Hal penting yang harus diperhatikan agar suatu program manajemen stres dapat berhasil adalah pihak manajerial perusahaan perlu menyadari dan menerima bahwa stres merupakan risiko potensial yang mungkin dialami oleh karyawan di tempat kerja. Untuk mengatasinya, pihak perusahaan perlu menerapkan strategi perusahaan dengan menggabungkan 4 elemen utama sebagai berikut. Elemen pertama adalah pengenalan atau identifikasi stresor di tempat kerja. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi dengan karyawan agar dapat mengenali dan mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan ketidakpuasan maupun kekecewaan terhadap pekerjaan mereka. Pada kenyataannya, banyak karyawan yang menunjukkan gejala stres yang timbul dari pekerjaan, namun merasa enggan untuk mengakuinya. Oleh karena itu, komunikasi penting dilakukan sebagai tahap awal dalam mengidentifikasi berbagai stresor di tempat kerja. Selain keluhan langsung dari para karyawan, pihak perusahaan juga dapat memperoleh informasi mengenai stresor di tempat kerja dari berbagai sumber, seperti deskripsi pekerjaan, data kesehatan dan ketidakhadiran karyawan karena sakit terkait pekerjaan, penilaian kinerja atau review terkait pekerjaan dan karir karyawan, laporan dari praktisi kesehatan kerja, laporan lembur karyawan, hingga investigasi kecelakaan. Elemen kedua adalah pengukuran dan evaluasi atau penilaian stres. Dalam menilai tingkat stres karyawan, terdapat sejumlah teknik dan prosedur yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Di antaranya melibatkan spesialis terlatih seperti psikolog dalam kegiatan konseling, pemeriksaan kesehatan oleh praktisi kesehatan kerja, serta penggunaan kuesioner kesehatan dan personal stress audit. Dengan melakukan survei secara anonim menggunakan kuesioner yang dirancang dengan baik, pihak perusahaan dapat memperoleh informasi terkait indikasi stres yang saat ini ada dalam perusahaan. Nah, perlu diingat bahwa pemantauan dan evaluasi merupakan elemen penting dalam mengembangkan program manajemen stres yang efektif. Elemen ketiga adalah penerapan strategi untuk menghilangkan, mengurangi, dan mengendalikan stres. Beberapa strategi yang dapat diterapkan perusahaan diantaranya adalah perubahan dalam praktik kerja, relokasi individu, menyediakan pelatihan tambahan bagi karyawan, misalnya pelatihan stress awareness, pemberian terapi stres, rotasi pekerjaan, mendesain ulang praktik kerja, misalnya dengan penerapan shift kerja yang fleksibel, modifikasi perilaku dari pihak individu, pengurangan jam kerja, perubahan tanggung jawab, hingga peningkatan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Elemen terakhir yang diperlukan dalam pengembangan program manajemen stres yang efektif adalah pemantauan dan peninjauan. Untuk memastikan bahwa kemampuan coping karyawan telah meningkat dan tidak kembali mengalami perilaku yang berkaitan dengan stres maupun kondisi kesehatan yang buruk, diperlukan pemantauan secara terus-menerus oleh praktisi kesehatan kerja. Nah, pemantauan ini dapat berupa konsultasi kesehatan bulanan dengan perawat kesehatan kerja yang didukung oleh berbagai teknik dalam meredakan stres dan terapi kepada karyawan. Dari video ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan karyawan perusahaan startup yang mengalami stres dan burnout akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih sadar dan paham mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengelola stres karyawan di tempat kerja. Salah satunya dengan menerapkan program manajemen stres yang efektif bagi karyawan untuk bisa menghasilkan karyawan yang lebih produktif dan sejahtera.
Thanks for watching.